Nah, halo teman-teman semuanya, selamat datang kembali di channel YouTube gua. Dan apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman semua sehat selalu. Dan sebelumnya gua mau minta maaf sebesar-besarnya sama teman-teman karena selama hampir 2 bulan gua nggak upload gitu ya. Dikarenakan ada kesibukan lain yang mengakibatkan gua nggak sempat sama sekali buat konten YouTube. Oke, jadi hari ini gue kebetulan lagi libur kerja dan rada nyantui juga gitu ya. Sekarang gue mau iseng aja nih nge-review motor gue, si Greya, yang mungkin kesebutnya udah beres kali ya untuk sementara. Oke lah, kayak gini dulu aja. Dan sebenarnya ini ada sedikit perubahan dibandingkan dengan video sebelumnya, yaitu di bagian velg. Jadi di video terakhir itu velg gue masih emas dan sekarang udah berubah jadi warna hitam. Ntar kita review lebih detail lagi aja. Jadi kali ini gue bakalan nge-review motor gue pakai metode ala-ala Om B gitu ya di channel. Jadi kayak nge-in-depth tour gitu. Intinya biar nge-reviewnya lebih santai aja gitu ya. Yaudah, biar durasinya nggak kelamaan, biar nggak kepanjangan. Jadi langsung aja nih gue mau nge-review si Greya gitu ya. Karena ini sebetulnya dari kemarin video terakhir juga ada beberapa perubahan lagi gitu ya yang enggak gua kontenin. Sayang banget sih. Nah, jadi langsung aja ya. Yang pertama gua mau nge-review dari mulai body halusnya dulu. Jadi untuk overall body halusnya ini gua repaint pakai warna Nardo Grey teman-teman. Nih, untuk lebih detailnya kayak gini lah ya untuk warnanya. Ini gue nge-repaint di bengkel terdekat aja. Terus juga dikasih sedikit pemanis berupa emblem Honda sama emblem Beat kiri kanannya gitu ya. Ini masih warna chrome. Mungkin next bisa lah diganti pakai titanium gitu ya. Nah, untuk selanjutnya untuk di bagian full body kasar, ini semuanya gue ganti baru teman-teman. Jadi kalau misalkan teman-teman nyangkanya itu, nih bang, lu rapi gitu, hitam gitu pakai cairan apa? Enggak, ini kebetulan gue beli baru semuanya. Nih dari mulai sini-sini, pokoknya ya full baru lah untuk di bagian body kasar. Spakbor, nih box filter juga. Sama yang ini juga ya, kayak tutup kipas nih, tameng knalpot, sama untuk cover yang di bagian dalam mesin situ tuh, itu gue ganti juga. Jadi bener-bener untuk bodi kasarnya full baru semuanya gitu. Nah, untuk mika speedometernya ini gue baru juga temen-temen. Jadi kelihatannya masih bening, belum ada gores-goresan gitu karena ini baru. Dan untuk emblem Hondanya juga ini gue beli baru lagi teman-teman. Jadi dia itu terpisah sama si batoknya ini ya. Dan untuk di bagian speedometer selain mikanya yang baru, speedometernya juga gue upgrade pakai yang full digital teman-teman. Nah, untuk detailnya kayak gini. Jadi dia ada kayak lingkaran biru gitu. Terus ini ada RPM. Ini kecepatan, ada jam juga, sama ada indikator bensin. Dan untuk fitur-fiturnya dia ada jam ya. Terus ini ada odometer kalian namanya. Ada trip A, trip B bisa di reset juga. Tuh kayak gitu. Sama jam, balik lagi ke jam gitu ya. Ini gua ngaturnya dari piu-piunya ini. Oh kayak gitu. Ini untuk indikator lampu jauhnya, terus ini untuk indikator sen. Kalau hazard kayak gini. Dan mungkin alangkah lebih kerennya lagi kalau misalkan si baut-baut kecilnya ini diganti pakai titanium ya. Ntar lah next. Nah, terus untuk saklar juga ini semuanya full baru teman-teman. Cuma gue pakai model yang ori lagi, nggak pakai yang aneh-aneh gitu ya. Terus untuk di bagian hand grip sini, di sini gue pakai hand grip dari Daytona. Terus untuk di bagian master remnya, di sini gue pakai master rem RCB S1 kiri kanan warna hitam. Dan kebetulan nih kemarin pengalaman gue nyari RCB S1 warna hitam itu rada susah. Nggak tahu kenapa tuh ya, kemarin kayak lagi susah aja. Ada tapi lebih mahal daripada warna-warna yang lainnya. Tapi gue nggak masalah, yang penting gue dapet barangnya ini S1 warna hitam. Nah, terus buat teman-teman yang nanya ini saklar apa, jadi ini tuh adalah saklar piu-piu teman-teman. Karena kemarin gue bingung banget harus pakai saklar piu-piu yang kayak gimana. Alhasil gue nemu yang kayak gini dan posisinya bener-bener enak banget. Mantep lah. Oh iya, sebelum ke yang lainnya lagi, untuk perbautan duniawi, kebetulan dan alhamdulillah udah full titanium gitu ya untuk di bagian luarannya. Ini kayak misalkan di bagian atas ini, yang paling yang belum ini sih 2 biji. Terus ini di bagian atas tutup spion gitu ya. Tuh kayak gini-gini. Sampai yang bawah juga. Nih bagian kaki-kaki, lantai,
Ya intinya untuk perbautan di bagian luar, kebetulan gue udah pakai titanium dari Kingnut dengan colorway iris gitu ya, atau purple blue. Oh ya nih, untuk tabung master remnya ini bawaan dari master remnya ya. Terus untuk di bagian depan sini, untuk di bagian lampu utama, gue belum pakai bilet. Di sini gue pakai RTD M01X, dan untuk sennya gue pakai Dajjal seperti biasa lah ya. Dan udah gue black housing juga. Terus kita lanjut ke bagian bawah sini. Nah, untuk di bagian kaki-kaki, kita mulai dari mana dulu ya? Oh ya, untuk shock ini udah gue turunin sebanyak 7,5 cm, yang otomatis kalau misalkan kagak di downsize gitu ya, kalau misalkan diturunin doang otomatis di bagian dashboard sini dicoak. Aduh, sayang banget nih, untuk dashboardnya belum gua tutupin karena belum sempet teman-teman. Jadi harus coak dashboard gitu ya kalau pengen nurunin sebanyak itu. Ya yang kayak gitunya mah jangan pada diikutin lah. Nah, untuk di bagian kaki-kaki, jadi ini tuh ada perbedaan dibandingkan video-video sebelumnya. Karena di video sebelumnya itu gua pakai velg emas, itu speknya RCB SP811, sama piringan juga pakai KTC Kaitako Floating 260, sama ban pakai Pirelli Diablo Rosso Corsa 2. Nah sekarang di sini gue pakai velg, ban sama piringan yang berbeda. Jadi di sini sekarang gue pakai velg CMG MG1 dengan warna hitam glossy, yang dibalut dengan ban FDR MP27 dengan ukuran 90/80/14. Dan untuk piringannya juga kebetulan gue ganti juga ya. Ini pakai piringan dari CMG juga teman-teman. Kalau nggak salah namanya CMG Floating doang gitu ya, CMG Floating 260. Dan ini tadinya dia full warna hitam untuk piringannya teman-teman. Cuman ya seiring pemakaian jadinya untuk si warna hitam-hitamnya dia pudar kayak gini ya. Tapi nggak masalah lah. Terus untuk di bagian shocknya di sini gue pakai shock KTC Kitako juga. Ini SFF05. Ini detailnya ada logo Kitako-nya. Dan untuk di bagian tabungnya ini dia cuma pemanis aja teman-teman. Jadi ini nggak fungsi apa-apa ya. Ini cuma pemanis aja. Kebetulan untuk baut-bautnya juga udah gue ganti titan. Cuma untuk baut yang tengahnya ini belum gue ganti titan karena si baut yang ininya dia selek parah banget. Padahal baut titannya udah ada. Cuma karena yang ininya selek, terus gue kayak males ngurusinya. Jadi udahlah, ntar lagi aja. Nah, karena ini piringan 260 udah pasti pakai bracket gitu ya. Untuk bracketnya tadinya gue pakai bracket KTC Kaitako juga, bawaan dari piringan yang sebelumnya. Bentar, iklan dulu. Nah cuma untuk bracket yang bawaan piringan yang kemarin itu dia ada selek di bagian dratnya, yang bikin si bracketnya ini gue ganti baru lagi pakai merek apa nih ya. Tulisannya sih Mufats ya. Kalau untuk bacanya gue kagak tahu bacanya kayak gimana. Untuk kaliper di sini gue pakai kaliper RCB yang nggak biasa teman-teman. Karena yang biasa kita lihat untuk RCB di motor matic itu biasanya ada bautnya 3 gitu ya di sini, dan itu RCB S series kalau nggak salah. Nah kalau yang gue punya ini RCB S3 teman-teman. Kalau nggak salah sih ini tipenya lebih tinggi dibanding S series ya kalau nggak salah. Dan ini untuk warna aslinya tadinya itu dia warna orange. Ini udah gue vape blast pakai warna magnesium grey, jadi lebih simple. Terus untuk selang rem juga di sini gue pakai RCB juga dengan panjang 90 cm. Dan nih untuk detail titaniumnya kayak gini. Ini pakai yang model ulir kayak gitu ya. Oke, untuk di bagian depan mungkin segitu aja. Dan kebetulan ini motornya lagi kotor banget ya. Aduh, baru semalam dicuci. Terus untuk di bagian joknya, kita mulai dari atas lagi. Untuk di bagian joknya, ini untuk busanya gue full baru teman-teman, karena yang lama udah parah banget, dan dibalut dengan kulit jok dari RV Creation. Ini motifnya yang polosan aja kayak gini. Dan untuk si jahitan ini custom ya dari si tukang joknya. Terus kita masuk dulu deh ke bagian bagasi. Nah, ini masih standar juga. Nah untuk di bagian dalam sini semuanya ini juga gue ganti teman-teman. Kemarin behel juga gue ganti. Terus detail-detail kecilnya pakai titanium juga. Cuma nih ada titanium 2 biji yang hilang teman-teman, parah banget. Bagian jok juga ini gue ada pakai titan juga. Terus dimulai dari bagian atas aja nih. Untuk stop lamp di sini gue pakai stop lamp Lazy by Paladins Project dari mana ya? Dari Padang apa dari Medan, gue lupa lagi. Dari Padang kalau nggak salah. Jadi ini Lazy by Paladins Project. Ini RGB teman-teman. Dan gue ada request juga. Jadi untuk si Lazy-nya itu gue pengen kayak ada brit pesawatnya gitu warna putih di bagian sini. Terus buat teman-teman yang kemarin, bang sennya di mana? Untuk sennya
ada di sebelah sini teman-teman. Nah, itu untuk sennya ya, tergolong kecil sih tapi masih kelihatan kok. Ini RGB ya, bisa diatur pakai Bluetooth. Pokoknya mantep banget. Cuman gue lebih suka stay warna merah aja. Nah, untuk finishingnya di sini dia dibalut pakai mica stop lamp yang udah di smoke ya teman-teman. Ya pokoknya looknya lebih modern aja lah. Nah, terus kita lanjut untuk di bagian samping kiri sini. Untuk di bagian shock belakang di sini gue pakai KTC Extreme ukuran 325 mm. Dan untuk detail-detailnya paling ini gue pakai titanium juga sama murnya gitu ya. Ini gue pakai yang warna hitam as warna gold. Dan untuk di bagian filter ini boxnya gue pakai yang modelan ori aja. Terus filternya kemarin udah diganti pakai proper teman-teman. Oh iya nih, untuk di bagian standar 2 sama standar samping itu gue juga kemarin ganti baru lagi teman-teman. Cuma pakai yang warna hitam aja, yang simpel-simpel aja. Biarin yang rame biar si ini si ungu jandanya aja. Nah, untuk detail di bagian kirian ini box CVT-nya udah gue repaint pakai black metallic dari Diton Premium. Cuma kemarin pas gue ngeganti laher, gue kan kesusahan gitu ngebukanya. Terus gue minta tolong sama bengkel buat ngebukainnya, ternyata malah ada lecet kayak gini nih. Biasa kerjaan bengkel yang kagak rapi tuh kayak gini nih. Jadinya harus nge-repaint ulang deh. Terus untuk spek kirian gue lupa sih ya. Pokoknya ya ada part-part dari Daytona proper sama apa gitu lah, gue lupa lagi. Ini rollernya 8 sama 10 kalau nggak salah. Lah, gue nggak terlalu ini sama kirian sih, udah amat lah. Terus ini untuk detail footstep gue ganti baru juga teman-teman. Cuman pakai yang modelan ori lagi. Ya banyak sebenarnya banyak part yang gue ganti, tapi pakai yang modelan ori lagi teman-teman. Terus untuk di bagian sini, ini paling gue nyebutnya crankcase saja. Ini bisa kinclong kayak gini gue poles pakai auto solve seperti biasa. Pasti teman-teman juga udah pada tahu lah ya. Cuma ini udah mulai pudar lagi nih si chrome-nya. Ntar gue poles lagi aja. Dan untuk paha rem ya tadi pakai titanium dari Kingnut juga. Dulu pas masanginnya kendala banget ya, karena susah banget masukin ke bagian sininya. Dan jadi drama pas masanginnya. Nih layout untuk look dari sebelah kiri kayak gini. Udah sih ya, karena nggak banyak variasi gue mah. Simple aja. Terus di bagian kanan nih belum. Oh ya, untuk velg juga nih. Look dari velg CMG MG1 kayak gini, hitam glossy gitu ya. Ada detail tulisannya nih. Asik. Emboss gitu ya, warna silver. Bannya sama, ini MP27 juga. Ukurannya 90-80 karena MP27 itu untuk ring 14 dia cuma ada satu ukuran. Dan ya karena knalpot masih STD, udah pasti mesin juga STD teman-teman, tidak ada yang dirubah gitu ya. Tapi kalau misalkan ditanya pengen nggak bang naik spek, aduh pengen banget ya. Cuma gue lagi tarik nafas dulu aja, santai dulu aja untuk bagian mesin, ntar dulu aja. Karena yang utama bagi gue lebih pengen ke looknya yang rapi aja gitu. Dan hal-hal yang menterengnya cuma ada di bagian bautnya doang gitu teman-teman. Ya kalau ditanya pengen naik spek enggaknya udah pasti pengen banget lah, tapi ntar lah, santai dulu. Ini kenapa bisa rapi kayak gini? Ini gue repaint pakai Diton High Temp gitu ya. Dan untuk detail-detailnya seperti biasa titanium gitu ya. Terus untuk cover kipasnya sini ini gue ganti pakai yang modelan ori juga. Dan banyak banget temen-temen yang request bang pakai spinner lah, pakai hugger lah, pakai apa tuh, oh ini mounting tambahin lah gitu-gitu. Gue belum bisa nerima saran itu gitu ya. Thanks banget buat sarannya, terima kasih banyak banget. Cuma untuk saat ini gue belum suka teman-teman. Gue nggak bilang nggak suka ya, tapi untuk saat ini gue belum suka. Mungkin next gue bisa pasang gitu, tapi untuk sementara ini gue paling pengen kayak gini dulu aja. Itu teman-teman. Ya udah, apalagi ya, karena ya gitu motor gue nggak banyak aksesoris paling. Oh ya nih, overall look dari samping kayak gini. Nih kalau ditanya fitmentnya kayak gimana, shock depan turun 7,5 cm udah. Bannya ukuran 90-80, shock belakang 325 mm. Udah sih gitu doang ya detail-detail dari motor gua. Kagak banyak part-part hedonnya juga. Ya namanya motor buat ke pasar mah ala-ala aja. Oh iya teman-teman, sekarang gue mau ngeliatin untuk velgnya dulu deh, velg yang si emasnya itu. Nah jadi ini dia untuk velg yang emasnya. Kebetulan gue bungkus karena nggak dipakai juga biar nggak berdebu gitu ya. Jadi ini untuk speknya ini RCB SP811 yang udah gue hydrochrome di SHS modified pakai warna rose gold. Ini untuk detailnya kayak gini, namanya finishing chrome, pasti kinclong parah gitu ya.
Dan untuk bannya di sini dibalut pakai ban Pirelli Diablo Rosso Corsa 2 ukuran 90/80 juga rata teman-teman. Nah ini untuk piringannya, set KTC Kaitako floating 260 nih. Terbuka Kaitako kayak gini ya. Ini gue bungkus biar suatu saat kalau misalkan bosen sama yang hitam, ini udah tinggal pakai teman-teman. Piringan ada, baut ada, ban juga ada, gitulah. Tapi ya barangkali ada yang mau bayarin ya bayarin aja, monggo. Tapi pengen mahal nih. Dan seperti biasa nih gue lagi konten juga gitu ya, buat ya usaha yang lain. Nah teman-teman, paling segitu aja untuk review dari motor gue si Greya. Dan bisa gue simpulin motor gue ini nggak banyak variasi, nggak banyak aksesoris yang aneh-aneh gitu ya. Paling ya itu paling menterengnya untuk di bagian bautnya doang, pakai warna ungu. Selebihnya ini masih banyak banget yang STD-an gitu. Coklah barangkali ada yang mau ditanyain, silahkan komen aja. Paling dari gua segitu aja videonya. Jadi terima kasih banyak buat teman-teman yang udah nonton dari awal sampai akhir. Terima kasih banyak, dan seperti biasa sebelum ninggalin video ini jangan lupa untuk klik tombol like, comment, share, dan subscribe ke channel ini supaya channel ini makin berkembang dan gue makin semangat lagi untuk bikin videonya. Udah dari sini segini aja videonya, terima kasih banyak dan sampai jumpa di next video. Bye bye.